Kemudian sebelum kita masuk membaca kitab suci Al-Quran kita, Al-Fakir mewakili seluruh jemaah tadabbur dan tadarus dan tadabbur serta rumah kajian Al-Quran Al-Bahr mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, syukran katsira kepada Al-Ustazuna Cikgu Hasanain yang kemarin telah berkenan meluangkan waktunya untuk berbagi mengisi acara kita di tadabbur sore kemarin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia beliau, Amin. memperkenalkan masuk ke dalam golongan hamba-hambanya yang dipanggil dalam surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dan Allah SWT membahagiakan, mesejahterakan keluarga dan anak cucu beliau. Amin. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan pagi ini kita akan masuk pada surat baru, yaitu surat Al-Balad, surat yang artinya negeri. Karena baru, maka pada pagi ini kita akan baca dari ayat 1 sampai 10. Jadi Bapak Ibu yang ingin membuka kitab sucinya sendiri, surat Al-Balad, surat yang ke-90, ayat 1 sampai 10. Karena bersama kita sudah ada Ustazuna Ustadz Safi Soleh, kita minta dengan segala hormat kepada beliau untuk memandu kita, membimbing kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran, surat Al-Balad, ayatnya 1 sampai 10. Kita masuk screen, seraya mempersilakan kepada Ustazuna Ustadz Safi Soleh untuk membimbing kita membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, dan kita semuanya menyimak dan mengikutinya dengan khusyuk. Fadhal Ustaz. Syukran Ustaz. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا. يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد. أيحسب أن لم يره
Ahad. ألم نجعل له عينين Alam naj'al lahu عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين صدق الله العلي العظيم صدق اللهم صل وسلم وزد وبارك على اللهم صل على Kita aturkan terima kasih setingginya kepada Ustaz Riki Soleh yang telah memandu kita, membimbing kita membaca ayat suci Al-Quran dengan suara yang merdu, dengan khusyuk, dengan tumanina, dan Bapak juga ikut membacanya dengan saksama. Semoga Sapi Saleh dan Bapak Ibu semuanya senantiasa diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hingga nanti pada saat kita dipanggil di sisinya, kita dipanggil dan disambut oleh Al-Abrar karena kita dipanggil oleh Allah dengan kata-kata taufan al-abrar. Allahumma amin. Kita mulai surat baru yaitu surat yang ke-90. Ini adalah urutan ke-9 mushaf yang kita namanya Al-Balad, negara, turun di Mekah, maka disebut dengan surat Makkiyah, dan ini adalah 20 ayat, berarti 2 kali pertemuan, yaitu pagi ini dan sebentar petang. Yang menarik Bapak sekalian, ini adalah Al-Quran kita yang berbicara mulai daripada hal yang sifatnya atomik, seperti misalnya zarah itu kita artikan atom, dan sampai berbicara juga Al-Balad, tentang negara, luar biasa. Di dalam Al-Quran juga berbicara tentang alam semesta. Ada misalnya surat As-Sama'i, Asy-Syamsi, dan seterusnya. Di dalam Al-Quran ada surat yang berbicara tentang individu, Al-Insan. Ada surat yang berbicara tentang seluruh manusia, An-Nas. Dan ada yang berbicara tentang negara. Negara ini adalah institusi baru. Pada saat Al-Quran ini turun, kata negara itu belum begitu populer. Yang populer adalah kerajaan, Al-Mulk. Jadi pada saat Al-Quran turun itu belum populer Al-Balad sebetulnya. Yang populer itu adalah kerajaan. Yang ada pada saat itu kerajaan Romawi, kerajaan Persia, dan kerajaan-kerajaan lain di berbagai tempat di penjuru dunia. Tetapi tiba-tiba jemaah sekalian, Al-Quran sudah turunkan satu surat, bukan satu ayat, tapi satu surat berbicara tentang negara. Dan kita tahu bahwa negara menjadi populer ini setelah abad modern. Setelah muncul namanya nation state, negara kebangsaan, itu baru muncul kata negara. Tapi pada saat itu Allah sudah menggunakan kata Al-Balad. Sebetulnya Al-Balad ini bukan Al-Quran kita yang pertama menggunakannya, tapi sudah digunakan sejak zaman Nabi Ibrahim. Jadi pada doa-doanya nanti Nabi Ibrahim kita lihat bahwa dia menyebut kata Al-Balad. Nabi Ibrahim tidak pernah menyebut kata Al-Mulk, kerajaan, tapi menggunakan bentuk Al-Balad. Bukan berarti kerajaan itu buruk, bukan. Tetapi artinya kita menunjukkan Al-Quran sejalan dengan zaman. Karena sampai sekarang kita lihat
beberapa negara kerajaan itu kemudian berubah menjadi negara kebangsaan. Jadi dari kerajaan berbentuk seperti misalnya kerajaan Inggris sekarang berubah menjadi negara seperti Amerika, Perancis dan sebagainya. Jadi terjadi pergeseran dalam perjalanan kebudayaan manusia, bahwa bergeser dari sistem kerajaan, dari sistem dinasti-dinasti menuju kepada bentuk-bentuk negara yang lebih egaliter namanya. Dan ini sudah dibicarakan dalam Al-Quran, bahkan dibuat satu surat namanya Al-Balad. Ini artinya apa? Al-Quran benar-benar adalah sebuah mujizat. Al-Quran itu adalah sejalan dengan perkembangan pemikiran, peradaban, politik. Progress. Mari kita mulai dari ini surat di Mekah tadinya. Karena turun di Mekah, disebut dengan surat Makkiyah juga. Dan pada saat Al-Balad dibicarakan, itu bicara tentang Mekah dan sekitarnya. Yang sekarang yang hijau ini disebut dengan Saudi Arabia, yang pada saat itu tentu tidak terbatas di sini saja. Tetapi pusatnya Al-Balad pada saat di Mekah tentu di Mekah sekarang, Ka'bah dan sekitarnya. Yang kemudian mencakup wilayah-wilayah sekitarnya, yang dulu sampai mencakup sampai di kakinya, kaki gajah ini. Ya. Sampai di bawah sini. Yang namanya Arab kan di bawah sini, Pak Ustaz. Jadi yang namanya bangsa Arab itu sampai di atas sini sebetulnya. Ya. Sampai kalau di sini sudah masuk pada wilayah Mediterranean. Arab itu sampai di sekitar sini nih. Ya, masuk sini. Ini adalah Arab. Inilah aslinya Arab. Ya. Yang biru sekarang, yang hijau sekarang ini adalah namanya Kerajaan Arab Saudi. Itu hanya salah satu bagian. Karena di sini ada Yaman, di sini ada Oman, dan di sini ada negara-negara Teluk seperti UAE misalnya dan sebagainya. Jadi intinya adalah ini adalah negara Arab semuanya. Dan ketika Allah berbicara tentang hadal balad, tentu yang pusatnya di sini, maka Mekah terkadang juga disebut sebagai sebagai Ummul Qura, ibu kotanya wilayah-wilayah. Jadi pada zaman itu disebut ini Qura semuanya ada di sini. Ini Qura semuanya dan pusatnya ada di Mekah sini, ya, yaitu Ummul Qura. Sampai sekarang pun juga universitas terkenal di Mekah namanya Ummul Qura University. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Yang menarik Bapak Ibu semuanya bahwa pada saat Allah berbicara tentang al-balad, di sini Allah menggunakan kata la. La di sini sebetulnya termasuk sumpah juga. Jadi kalau kita artikan la di sini mirip dengan inna. La bisa diartikan tidak. Maksudnya bukan tidak negatif, artinya sungguh. Tidak. Koma, aku bersumpah bihadzal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini. Jadi la-nya di sini artinya tidak ada yang lain. Tidak dengan apapun. Tetapi aku bersumpah bihadzal balad, dengan negeri ini. Kata-kata hadzal balad ini adalah pengulangan daripada kata-kata Nabi Ibrahim. Karena Ibrahim juga nanti menggunakan kata hadzal balad. Ini juga terulang lagi di sini, bihadzal balad. La uqsimu, ini kita sudah sampaikan ada namanya waw qasam. Ini qasam sumpah. Jadi di sini uqsimu, aku bersumpah. Jadi hamzahnya di sini adalah aku. Ini adalah hamzah mudhari namanya. Aku bersumpah. Jadi kata aku bersumpah di sini menunjukkan ini adalah fi'il mudhari. Ya. Aku bersumpah bihadzal balad, dengan negeri ini. Baru kemudian wa anta hillun bihadzal balad. Jadi di sini kata aku adalah Tuhan, Allah. Kemudian di sini anta adalah Muhammad. Jadi aku di sini adalah Allah, anta adalah Muhammad. Wa anta, dan engkau Muhammad, hillun bihadzal balad. Engkau lahir dan besar di sini. Terkondisikan, hillun itu dari kata hal. Dari sini muncul kata halal, halalun. Artinya kamu menjadi manusia, kamu wujud sebagai manusia di negeri ini. Bihadzal balad. Makanya nanti di belakangnya itu ada kata-kata wa walidin wa ma walad. Jadi wa anta hillum bihadzal balad.
Jadi kata-kata hadzal balad di sini, ini hadzal balad itu digunakan oleh Nabi Ibrahim pada saat satu, pertama kali sampai di Mekah, kedua setelah Nabi Ibrahim diangkat sebagai imam bagi seluruh manusia. Mari kita lihat dulu ayatnya. Kita lihat di sini. Kita lihat dari sini. Surat Ibrahim ayat 35. Surat Ibrahim ayatnya 35. Allah berfirman, wa idz qala Ibrahimu. Dan ingatlah tatkala Nabi Ibrahim berkata, maksudnya berdoa, karena di sini mulai dari Rabbi. Rabbi, wahai Tuhanku, ij'al, jadikanlah hadzal baladain. Bapak perhatikan di sini. Bapak perhatikan. Hadzal balad. Rabbi ja'al hadzal balad. Hadzal balad. Hadzal balad. Ya. Rabbi ja'al hadzal balada amina. Negeri ini aman. Nah, jemaah sekalian, pada saat Nabi Ibrahim membaca doa ini, hadzal balad, tentu Mekah maksudnya, karena pada saat itu dia di Mekah. Tapi karena doa ini adalah telah diratifikasi, dimasukkan di dalam Al-Quran, dan kita boleh bahkan bagus membacanya, maka al-balad di sini adalah negara kita masing-masing. Jadi, Bapak Ibu yang ada di Singapura, ya tentu al-balad adalah Singapura. Bapak Ibu yang ada di Malaysia, hadzal balad adalah Malaysia. Yang ada di Indonesia, hadzal balad adalah Indonesia. Yang ada di Brunei sana, hadzal balad adalah Brunei. Nah, apa yang kita minta untuk negeri kita masing-masing berdasarkan doa Nabi Ibrahim? Aminah, keamanan. Jadi kita semuanya bertanggung jawab untuk membuat negara kita masing-masing aman. Tidak melihat apakah kita mayoritas atau minoritas di negara itu. Kita majority atau minority di tempat itu tidak ada masalah. Karena negara tempat kita tinggal masing-masing, walaupun kita minoritas, ya tetap kita menjadi bagian daripada negara itu, yang kalau negara itu kacau, rusak, kita juga ikut rusak dan kacau. Coba misalnya kalau negara kita rusak, ya kita tidak bisa menyekolahkan anak-anak kita. Kalau negara kita kacau, kita tidak bisa melakukan pengajian, pelajaran agama dengan baik. Jadi makanya kata al-balad di sini harus kita bertanggung jawab untuk aminah. Dari kata aminah ini satu kata dengan iman. Jadi orang yang beriman itu harus menjadi pengaman negaranya masing-masing. Tidak boleh menjadi perusak negaranya masing-masing. Makanya Al-Quran itu sangat-sangat menghormati plurality. Sangat-sangat menghormati kebinekaan. Dan di dalam kebinekaan itu supaya terjadi keharmonisan, terjadi peace dan kedamaian, tidak boleh ada satu kelompok memaksakan dirinya kepada kelompok lain. Yang kita sudah bahas pada surat Al-Ghasyiyah sebelumnya, fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitirin. Wahai Muhammad, beri peringatanlah, beri pelajaranlah. Jadilah guru bangsa, jadilah guru negara yang baik. Tapi kamu tidak boleh memaksakan pendapatmu, agamamu kepada orang lain. Illa man tawalla wa kafar, bagaimana kalau dia menolak dan bahkan mengingkari? Itu bukan urusan kamu, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an sangat menghormati namanya keharmonisan. Karena keharmonisan itu bisa dicapai dengan menghormati pluralitas. Apabila kita tidak menghormati pluralitas, hanya kelompok kita saja, agama kita saja yang boleh hidup, maka akan terjadi keributan, pertumpahan darah, dan bukan itu yang diinginkan agama. Agama inginkan apa? Aminah. Maka orang yang ikut memperbaiki negaranya atas dasar ketuhanan namanya beriman. Jadi iman dan amin itu sama. Nabi Muhammad kita sebelum jadi Nabi disebut dengan Al-Amin. Apa arti Al-Amin? Yang menjaga amanah yang diberikan kepadanya, dalam menjaga amanah yang dibebankan kepada itu namanya al-amin. Nah, sedangkan di sini adalah aminah, berarti kita negara itu adalah amanah bagi kita juga di sini. Kalau kita orang beriman, tanda kita beriman adalah memelihara negara kita masing-masing. Kalau ada orang yang mengaku beriman, berislam, tetapi justru merusak, menghancurkan negaranya sendiri, itu tidak ada tanda beriman pada dirinya. Jadi Rabbi ja'al hadzal balada aminah wajnubni, dan jauhkanlah aku, wabania, dan
anak-anakku, anak cucuku, anak budal asnam, yaitu menyembah apa asnam itu? Hawa nafsu. Karena apabila orang-orang menyembah hawa nafsunya, egonya, subjektivitas kelompok dan agamanya, maka keamanan tidak bisa terwujud. Jadi nak budal asnam dengan keamanan ini tidak bisa ketemu. Apabila orang menyembah egonya, kepentingan hawa nafsunya, hanya agamanya saja yang boleh hidup, hanya rasnya saja yang boleh hidup, hanya ideologinya saja yang boleh hidup, maka tidak akan terjadi keamanan. Jadi antara aman dan ini satu kesatuan. Oleh sebab itulah setelah Nabi Ibrahim meminta, Rabbi ja'al hadzal balada amina, di belakangnya langsung wa junubni. Kata junubni itu jauhkanlah aku, wa baniya, dan anak-anak keturunanku, anak budal asnam. Jadi di sini wabania di sini bukan hanya anak-anak, tapi anak-anak keturunan, anak cucu lah kalau kita di bahasa Melayu. Kenapa? Karena kita semuanya tetap disebut dengan Bani Adam, kan kita Bani Adam, anak cucu Adam. Jadi ketika dikatakan Bani, bukan hanya kita, tapi anak cucu kita. Artinya kita semuanya bertanggung jawab, mengedukasi anak cucu kita agar terus memelihara kehidupan berbangsa dan bernegara, agar bangsa dan negara itu selalu aman, selalu tentram. Makanya kita ceramah kita kemarin bahwa di Indonesia ada satu kelompok anti terhadap kelompok lain itu tidak dibolehkan sebetulnya. Kenapa? Karena kalau satu kelompok menyatakan anti terhadap kelompok lain dan semuanya boleh, ini kan berarti terjadi kekacauan, terjadi chaos namanya. Dan ini adalah tidak akan aman. Ini adalah doa Nabi Ibrahim di surat Ibrahim. Ini pada saat Nabi Ibrahim pertama kali sampai di Mekah. Jadi kita ulangi, ini adalah pada saat Nabi Ibrahim sampai di Mekah. Ya. Karena Nabi Ibrahim itu tadinya kan pertama di Babilonia, Sumeria, kemudian diusir oleh Raja Namrud. Pergi ke arah selatan sana, masuklah ke Palestina. Di Palestina lah dia duduk, dia tinggal bersama dengan istrinya Zara dan Hajar. Setelah istrinya Hajar melahirkan putranya Ismail, Allah merintahkan membawa Hajar dan putra Ismail ke Mekah. Ya, ke Mekah. Nah, setelah sampai di Mekah itu, lalu kemudian lahirlah doa ini. Ya, lahirlah doa ini. Rabbi ja'al hadzal balada amina wa junubni wa baniya, jadi anak keturunannya. Dan nanti pada saat surat Al-Baqarah, dia dilantik sebagai imam bagi seluruh manusia dan dari keturunannya yang suci. Kemudian kita lihat surat Al-Baqarah ini. Nah, surat Al-Baqarah ayat 126, mana 126 ya kita lihat. 125, 126 ini dia. Nah, 126 ini. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza balada amin. Sama. Bedanya di sini baladannya tidak pakai alif lam. Kalau tadi kan rabbi ij'al hadzal, ada alif lamnya. Ada alif lam ma'rifahnya. Rabbi ij'al hadza al balada amina. Kalau di sini adalah bentuk baladan, ya. Makanya Jos Kaiser Bahagia indahnya Al-Quran karena ada pakai alif lam, ada pakai baladan. Kalau alif lam ma'rifah itu kan berarti memang yang dimaksud Mekah. Nah, ketika masuk kata baladan ini artinya berlaku pada negara manapun juga. Karena baladan ini menjadi nakira namanya, tidak ma'rifah. Jadi ini yang dibacakan Nabi Ibrahim pada saat diangkat jadi imam, ini 124 imam, ya, pemimpin seluruh manusia. Wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun, lalu dia menyempurnakannya. Qala, lalu kemudian Nabi Ibrahim, apa Allah berfirman kepada Ibrahim? Wahai Ibrahim, inni ja'iluka linnasi imama. Wahai Ibrahim, saya menjadikan, mengangkat kamu linnasi kepada seluruh manusia imama. Ingat kata linnasi itu artinya seluruh manusia. Tadi kita sampaikan bahwa manusia sebagai individu namanya insan, al-insan. Makanya kalau bicara manusia sebagai spesies itu insan. Disebut dengan definisi insan itu adalah al-insanu hayawanun natik. Al-insanu mahallul khata'i wan nisyan. Itu al-insan disebutkan. Tetapi surat terakhir daripada Al-Quran, surat An-Nas. Luar biasa kan Pak sekalian. Jadi surat terakhir daripada Al-Quran, An-Nas. Artinya apa? Al-Quran ini bergerak menuju kepada satu kesatuan seluruh umat manusia. Karena ketika kita bicara tentang An-Nas, seluruh manusia Pak sekalian, tanpa melihat warna kulitnya, suku bangsanya, bahasanya, siapapun adalah bagian daripada kemanusiaan. Mereka semuanya adalah hamba Allah,
Karena mereka hamba Allah, ketika kita memuliakan Allah, harus dibuktikan dengan memuliakan seluruh hambanya. Jadi linnas seluruh manusia. Ya. Ayat terakhir, surat terakhir adalah An-Nas. Bahkan ayat terakhirnya juga An-Nas. Kalau kita baca An-Nas, surat An-Nas terakhir, kata-kata terakhir juga An-Nas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nasi, malikin nasi, ilahin nasi, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Itu terakhir wan nas. Ya. Dan di awalnya dikatakan Allah itu adalah Rabb-nya manusia. Allah itu adalah maliknya, rajanya seluruh manusia. Allah itu adalah ilahin nas, sembahannya manusia semuanya. Jadi artinya apa? Seluruh manusia itu adalah Allah Tuhannya. Sehingga seluruh manusia itu adalah hamba Tuhan. Makanya kita harus memperbaiki mereka. Supaya apa? Supaya mereka dengan melihat kita, mudah-mudahan mereka paling tidak ingat bahwa ada Tuhan mereka yang esa, yang tunggal itu. Maka Allah mengangkat di sini Nabi Ibrahim bukan imam hanya untuk orang iman. Tidak dikatakan inni ja'iluka lil islami imama. Inni ja'iluka lil mu'minina imama. Tidak begitu. Inni ja'iluka lil arabiyyin imama. Enggak begitu. Tetapi inni ja'iluka linnasi imama. Wa qala wa min dzurriyyati, dan zuriatku, qala la yanalu ahdi. Baru kemudian muncullah di sini wa jalal baita masabatan linnas, kami berikan kantor, ya, istana kepresidenan kepada Nabi Ibrahim, istana keimamahan kepada Ibrahim, yaitu al-bait, Baitullah. Untuk apa Baitullah itu? Masabatan linnasi. Masabatan itu tempat menyatu sebetulnya, bukan tempat ziarah. Masabatan dari kata isbat, ya. Ingat kata-kata wasabbit aqdamana, itu dari kata ini, wasabbit aqdamana. Ya, jadi berkali-kali muncul dalam Al-Qur'an wasabbit aqdamana, yaitu Rabbana afrika lana sabra wasabbit aqdamana. Seperti itu. Di tempat lain dikatakan Rabbana ighfir lana dzunubana, Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wasabbit aqdamana. Jadi sabit itu memperkuat. Jadi Baitullah sebagai kiblat seluruh manusia yang dimulai oleh orang beriman adalah tempat bersatunya ini, tempat kuatnya ikatan persaudaraan lintas seluruh manusia, wa amna, dan menjadi pusat pengendalian keamanan seluruh dunia. Jadi harusnya keamanan dikendalikan dari sana, maksudnya dicontohkan dari sana. Wattakhidhu mim maqam Ibrahim musalla, dan jadikanlah makam Ibrahim sebagai musalla. Apa makamnya Ibrahim? Makam pencipta keamanan tadi dan imam. Wahidna ila Ibrahim, lalu kami berjanji kepada Ibrahim dan Ismail putranya supaya tetap antahira baitia, untuk mensucikan rumahku ini, litaifin, untuk orang tawaf, wal akifin, orang itikaf, warukkai sujud, untuk orang salat. Nah, setelah selesai, jadi ini adalah pengangkatan sebagai ahidna, pengambilan sumpah. Kalau tadi di atas kan dikatakan iluka, saya menjadikan, itu dari sumpahnya untuk imam. Di sana kan biasanya kepala negara setelah terpilih diambil sumpahnya. Jadi di sana di atas pemilihan, yang pilih siapa? Allah. Setelah dipilih Ibrahim siap, lalu diambil sumpahnya. Setelah diambil sumpahnya berdoa atau berpidato. Pidato pertamanya apa? Qala Ibrahim Rabbi ja'al hadza balada amin. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, warzuq ahlahu, dan berizkilah kepada penduduknya. Jadi salah satu tanggung jawab kita sebagai orang beriman adalah mengkondisikan negara supaya aman, supaya orang bisa mencari nafkah dengan baik. Karena kalau tidak terjadi keamanan, petani tidak bisa bertani, peternak tidak bisa beternak, nelayan tidak bisa pergi ke laut, pedagang tidak bisa membuka kedai dan kantornya. Harus ada keamanan. Baru warzuq ahlahu minas samarat, baru berikanlah rezeki kepada penduduknya minas samarat, dari berbagai macam buah-buahan. Terutama man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Terutama orang beriman kepada Allah di antara mereka. Jadi intinya orang berimanlah sebetulnya menjadi penanggung jawab pertama dan utama keamanan sebuah negara. Bukan sebaliknya, bukan justru orang beriman menjadi pengacau negaranya. Jadi orang beriman itu adalah penanggung jawab
negaranya masing-masing. Jadi dimanapun kita menjadi warga negara, maka kita menjadi terdepan di dalam menjadikan negara kita masing-masing aminan. Kalau negara seperti Singapura aman, Malaysia aman, maka kita juga dari Indonesia enak pergi ke Singapura, pergi ke Malaysia. Tapi coba kalau kacau juga, Indonesia kacau, Singapura kacau, Malaysia kacau, akhirnya tidak bisa kita pergi kemana-mana. Oleh sebab itulah harus menjaga keamanan masing-masing. Jadi kita kembali lagi, bahkan sebetulnya masih ada Pak sekalian di sini nih. Kita lihat kata-kata, ya di sini kata-kata balat di sini masih ada nih. Ya. Kata-kata balat itu jemaah sekalian bisa tercipta walaupun dia walaupun bukan Muslim sebetulnya Bapak sekalian. Ya. Coba kita lihat di dalam ini negeri Sabah dulu ini. Ini negeri Sabah tadinya ini kan dipimpin oleh perempuan. Sabah ini dipimpin oleh perempuan yang mereka menyembah kepada matahari. Jadi ratunya atau pemimpinnya itu perempuan, namanya Ratu Balkis. Tapi apa kata Allah di sini? Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Sungguh ada pada negeri Sabah itu fi maskanihim, di tempat-tempat kediaman mereka, ayat tanda-tanda kebesaran Allah. Kenapa? Karena dia subur, makmur. Jannatani, kebun-kebunnya itu dua sisi. Jannatani itu dua kebun. An yamini wa shimalin. Di sebelah kanan jalan dan di sebelah kiri jalan. Artinya kalau kita jalan di Sabah pada saat itu, kiri kanan jalan itu hijau semuanya. Pertanian dan perkebunan itu subur. Sehingga kemudian mereka bisa kulu min rizki. Tadi rizki. Makalah daripada rizki rabbikum dari Tuhan kamu. Washkuru lahu, dan bersyukurlah kepadanya. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi karena kalau negeri itu aman menjadi baik, maka Allah mengampuni ini. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi ketika ayat ini turun, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ini justru pada negara yang tidak mayoritas Islam. Ini adalah negara Sabah, negeri yang dipimpin oleh seorang ratu yang bernama Balkis. Tetapi Allah menyebutnya sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi artinya apa? Kalau negara itu aman, negara itu jadi baik, maka rizkinya melimpah, maka kemudian ampunan Allah juga muncul di sana. Kenapa? Karena kita bisa beribadah dengan baik. Kita bisa menjalankan ajaran agama. Apa ajaran agama paling tinggi dalam sistem kenegaraan? Yaitu menghormati plurality, menghormati kemajemukan, menghormati perbedaan-perbedaan. Karena perbedaan bangsa, perbedaan suku bangsa tidaklah membatalkan kenyataan bahwa semuanya bermula dari satu orang tua, yaitu Adam dan Hawa. Nah, kita lihat di sini. Allah mengatakan la yagurrannaka taqallubal ladzina kafaru fil bilad. Kamu jangan terperdaya takallub, hilir mudinya orang-orang kafaru fil bilad. Artinya kafaru di sini apa? Yang membuat kekacauan. Kamu jangan ikut-ikutan ini. La yagurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Kamu jangan pernah terperdaya oleh orang yang hilir mudik, mondar-mandir di satu negara, tapi mereka kafaru. Kafaru di sini artinya mereka membuat kekacauan. Jangan sampai maksudnya terprovokasi oleh mereka. Karena saudara-saudara kita di Timur Tengah, kenapa banyak negaranya menjadi kacau? Karena terprovokasi oleh mereka. Sebetulnya mereka adalah orang kafaru, tapi menggunakan baju agama. Karena kita katakan bagaimana bisa disebut Islam kalau mengganggu keamanan? Bagaimana disebut dengan Islam kalau tidak mendatangkan kedamaian? Tapi mereka karena mereka pakai baju keagamaan, berserban, berjenggot, lalu kemudian pakai jubah, kita anggap dia Islam. Padahal mereka itu sebetulnya boleh jadi adalah pihak-pihak yang dipasok. Itu bisa saja merupakan gerakan intelijen, gerakan bawah tanah, yang di ujungnya di sana kepalanya sebetulnya adalah agen-agen perusak ya di negara-negara Muslim tersebut. Jadi inilah makanya la yagurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad, di dalam negeri. Supaya apa? Supaya al-balad ini, negeri-negeri ini jangan kacau. Jadi Bapak sekalian, dalam Al-Qur'an kita banyak sekali kata balad. Inilah makanya Al-Qur'an kita tidak boleh berhenti hanya bicara tentang individu, bicara tentang cuma salat di masjid, padahal tidak mengambil bagian di dalam mengamankan, mensejahterakan bangsa dan negaranya. Kita kembali. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad.
Kemudian ayat berikutnya, ini dia adalah, kita angkat video ini karena ini adalah bapak. Jarang kan bapak yang me- menggendong ataukah memelihara bayinya. Ini bapak-bapak tetapi memelihara bayinya. Seperti itu juga sekalian. Kalau kita lihat kalau kita lihat mangkoknya, ini orang Indonesia ini kayaknya Bapak sekalian, karena tulisannya di situ ada tulisan bukan garam biasa. Nah, ini pasti orang Indonesia Bapak sekalian. Ini adalah bapak menggendong bayinya. Apa hubungannya dengan ayat berikut ini? Coba lihat. Wa walidin wa ma walad. Dan demi orang tua, di sini bapak, makanya kita ambil angkat tadi. Sebetulnya walidin di sini tidak harus bapak, orang tua sebetulnya. Wa walidin wa ma walada, dan orang tua dan apa-apa yang dia lahirkan. Jadi kalau ada yang anak, pasti ada orang tuanya. Orang tuanya pasti dua, laki perempuan. Makanya kata walidin di sini cuma walid orang tua. Ya. Dan demi orang tua, walid, wanya di sini adalah waw sumpah, ya, walidin kan tadi di atas itu sumpah ya. Wa walidin dan ini dan kemudian ini adalah walid, ini bagian daripada huruf walidun dari kata walada, failnya walid yang melahirkan. Jadi walada itu melahirkan, yang melahirkan walid. Nanti kalau perempuannya walidah. Jadi tapi di sini dalam bahasa Arab itu kalau bentuk laki-laki berarti berlaku untuk laki dan perempuan. Jadi kita artikan di sini bukan hanya bapak sebetulnya, tetapi orang tua. Wa walidin wa ma walada. Dan orang tua dan apa yang dilahirkannya. Jadi setelah berbicara tentang negara, la uqsimu bihadzal baladi wa walidin wa ma walad. La uqsimu bihadzal baladi wa anta hillun bihadzal balad. Baru kemudian tiba-tiba kok wa walidin wa ma walada. Nah, pertama apa hubungannya? Kita lihat dulu. Yang namanya negara itu bermula daripada keluarga. Makanya dalam sosiologi, ilmu sosial dikatakan bahwa keluarga itu adalah unit terkecil dari sebuah negara. Unit terkecil dari sebuah komunitas besar. Karena tidak ada negara kalau tidak ada orang tua. Orang tua yang melahirkan penduduk. Orang tua yang melahirkan warga negara. Dari warga negara yang dilahirkan orang tua itu lahirlah nanti kepala negara, perdana menteri, prime minister, lahirlah raja, malik, lahirlah menteri-menteri, ministers, lahirlah lagi pejabat-pejabat, officers, lahirlah yang lain-lain. Jadi dari situ, dari orang tua semuanya. Ya, jemaah sekalian berbahagia, tidak ada gunanya pesawat kalau tidak ada penumpangnya. Siapa yang melahirkan penumpangnya? Orang tua. Kenapa pesawat dibuat? Untuk mengangkut orang-orang. Orang-orang siapa yang melahirkan? Orang tua. Negara yang kemudian orang tuanya tidak mau melahirkan terancam menjadi masalah. Di Jepang belakang ini dianggap mengalami krisis demografi. Kenapa banyak sekolah-sekolah ditutup? Karena tingkat pertumbuhan penduduknya minus, negatif. Artinya lebih banyak yang meninggal daripada yang lahir. Kenapa? Karena orang tua orang-orang malas untuk menikah, malas untuk melahirkan anak-anak. Maka Allah bersumpah wa waladin wa ma walad. Jadi Bapak sekalian, ketika dunia modern sekarang banyak negara-negara yang mengalami krisis demografi, krisis pertumbuhan penduduk, Allah sudah bersumpah pentingnya melahirkan dalam suatu negara. Karena kontinuitas negara ditentukan oleh adanya orang tua yang mau melahirkan anaknya. Ya, jadi negara-negara di beberapa negara termasuk mungkin Singapura juga mengalami krisis demografi penduduk sebetulnya. Kenapa? Karena ketika pasangan-pasangan muda malas untuk menikah cepat dan malas juga untuk melahirkan anak, pada akhirnya akan terjadi namanya krisis demografi. Apa itu krisis demografi? Jumlah orang meninggal lebih banyak daripada orang yang lahir. Jumlah orang tua lebih banyak daripada anak mudanya. Apa yang terjadi ketika jumlah orang tua lebih banyak orang anak mudanya? Begitu orang tuanya meninggal, maka terjadi penurunan jumlah penduduk di negara itu. Ketika jumlah penduduk di negara itu meninggal, maka keberlanjutan pembangunan di negara itu menjadi tersendat. Jadi luar biasa Al-Quran kita. Dan ini sesuatu yang menjadi masalah sekarang di beberapa negara. Dulu orang berpikir kalau banyak penduduk itu adalah bermasalah. Tapi ternyata jauh lebih besar masalahnya minus pertumbuhan penduduk daripada surplus pertumbuhan penduduk. Sekarang Bapak Ibu sekalian dalam dunia demografi,
Justru orang sekarang mensyukuri kalau mengalami namanya surplus demografi. Luar biasa. Ini kan terbalik dengan apa yang dihipotesiskan orang. Dulu orang bikin hipotesis kalau penduduk banyak akan melahirkan penderitaan. Sekarang terbalik. Orang banyak negara sekarang yang kasih insentif penduduknya supaya mau melahirkan anak lebih dari 1, lebih dari 2, dan sebagainya. Mereka diberikan insentif kalau mereka mau menikah dan kemudian mereka punya anak. Al-Quran benar-benar sesuatu yang bukan sembarangan. Ketika berbicara tadi tentang negara, kok tiba-tiba orang tua? Ya. La uqsimu bihadzal baladi wa anta hillun bihadzal balad, tiba-tiba wa walidin wa ma walada. Tentu kata-kata wa walidin wa ma walada di sini juga bisa dibawa kepada tauhid seperti dalam surat Al-Ikhlas, surat At-Tauhid. Lam yalid wa lam yulad. Laqad khalaqnal insana fi kabadin. Sungguh kami menciptakan manusia itu fi kabadin, dalam susah payah. Khalaqna. Ya. Kami menciptakan manusia fi kabadin. Nah, jemaah sekalian, coba kita lihat. Kenapa Tuhan menggunakan kata-kata kabad padahal kami menciptakan di sini? Apakah Tuhan kesulitan menciptakan manusia? Nah, jawabannya tidak, jemaah sekalian. Jadi kata-kata kabad di sini dibawa kepada wawalidin, harus dibawa kepada wawalidin. Ya. Jadi dibawa ke sini. Apa sebabnya? Karena pada saat proses penciptaan di sini yang terlibat adalah orang tua juga nih. Makanya menggunakan kata kami di sini, laqad khalaqna. Kami menciptakan manusia. Jadi kata kami di sini apa? Allah dan orang tua kita. Karena kita sekarang tercipta melalui ayah dan bunda kita, bapak dan ibu kita. Hanya manusia pertama saja yang tidak punya ayah dan ibu. Hanya Nabi Isa saja yang tidak punya ayah. Semua manusia punya ibu, kecuali Nabi Adam tadi. Jadi laqad khalaqnal insana fi kabadin. Sungguh kami menciptakan manusia fi kabadin. Loh, kenapa bersusah payah? Bukan Tuhan yang bersusah payah, tapi orang tua. Di ayat lain dikatakan bahwa orang tua melahirkan kita itu dalam keadaan lemah dan terus bertambah lemah. Jadi kata kabad di sini bukan Tuhan, tetapi kembali kepada walad. Jadi artinya kita sebagai anak itu harus menghormati, menjunjung tinggi orang tua kita. Karena mereka melahirkan kita itu susah payah. Satu, ibu kita yang melahirkan kita. 9 bulan lamanya kita dalam perutnya dan tidak pernah bisa dititipkan kepada siapapun. Selama 9 bulan kita bersama ibu kita. Tidur, bangun, ke pasar, mandi, semuanya kita bersama di sana. Tidak pernah bisa berpisah. Selama 9 bulan dan semakin lama semakin berat. Setelah kita lahir, ayah kita terutama, banting tulang mencari nafkah. Pagi-pagi sudah keluar dari rumah, mencari nafkah, entah ke kantor, entah ke kedai, entah ke pasar-pasar, entah ke sawah-sawah, entah ke ladang-ladang, entah ke lautan. Untuk apa? Untuk menghidupi anak-anaknya. Mereka menempuh kehidupan yang berat. Kalau dia nelayan, mereka melawan ombak dan badai. Untuk siapa? Untuk anak-anaknya. Kalau dia petani, maka dia akan melawan cuaca, hujan dan panas, mencangkul pagi sampai sore. Untuk apa? Untuk anak-anaknya. Kalau dia orang kantoran, dari subuh-subuh, buta sudah keluar dari rumahnya, menempuh kemacetan. Di kantor sampai sore bekerja terus-menerus untuk apa? Untuk anak-anaknya. Maka dikatakan laqad khalaqnal insana fi kabadin. Dan ini diabadikan di dalam Al-Qur'an. Coba kita lihat di mas kalian di sini ya. Kita lihat surat Luqman dulu ya. Ayat 14. Allah berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi." Dan kami berwasiat kepada manusia berkenaan dengan walidayhi, kedua orang tuanya. Hamalathu, terutama ibunya lah. Hamalathu ummu, ibunya lah yang mengandungkannya. Hamalat itu hamil. Ummu ini adalah pelakunya. Ibunya lah yang mengandungkannya. Wahnan ala wahnin, dalam keadaan lemah dan terus bertambah lemah. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, lemah dan terus bertambah lemah. Wa fisaluhu, dan juga menyapinya. Menyapi itu artinya memeliharanya. Karena memelihara anak selama 2 tahun itu benar-benar harus ekstra hati-hati.
Ya, wa fisaluhu, dan menyapinya, mulai daripada memandikan, menyusui, memberi makan kalau sudah saatnya makan, membangun malam-malam untuk mengganti pakaian yang basah karena pipisnya dan sebagainya, dan seterusnya. Wa fisaluhu, menyapinya berapa? Fi amaini, 2 tahun. Allah mengatakan, maka anishkurli, berkenaan dengan kelahiran kalian, bersyukurlah kepadaku. Dan siapa lagi? Wali walidaika, dan kepada kedua orang tuamu. Kenapa? Karena kalian pasti kembali kepadaku dan kalian akan meminta pertanggungjawaban pertama kali berkenaan dengan penciptaanmu dan orang tuamu. Ilayyal masir. Itu adalah surat apa namanya? Surat Luqman. Surat Al-Ahqaf ya. Surat Al-Ahqaf ini surat 46 ayat 15. Wa wassaynal insana biwalidayhi, kami wasiat kepada manusia biwalidayhi, kepada kedua orang tuanya, berkenaan dengan kedua orang tuanya. Supaya apa? Ihsana, berbuat baik. Hamalat ummu, terutama ibunya lah yang mengandungkannya. Hamalat sama tadi, mengandung, hamil. Ibunya lah yang mengandungkannya kurha, dalam keadaan susah payah. Kan susah payah. Jadi kabar tadi itu sama dengan kurha. Hamalat ummu kurha, wada'athu kurha, dan terus menerus bertambah payah. Bertambah lemah, bertambah susah payah. Wa hamluhu, ibunya lah yang mengandungkannya, wa fisaluhu, dan menyapinya, salasuna syahra, 30 bulan. Tadi 2 tahun, ini 30 bulan. Dua-duanya benar. Hatta iza balaga syudda, sampai ketika dia mencapai usia dewasa, wa balaga arba'ina sana, dan mencapai usia 40 tahun ke atas, qala, maka dia harus membaca doa ini. Rabbi, wa Tuhanku, auzi'ni, berikanlah kemampuan kepadaku, anashkura, untuk berterima kasih, bersyukur, nikmata, kepada nikmatmu, allati an'amta alayya, yang kau berikan kepada saya, wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tua saya, wa an a'mala salihan, dan agar aku beramal saleh, tardahu, yang kamu ridhoi, waslihli, dan ya Allah, perbaikilah aku, salehkanlah aku, fi dzurriyyati, di dalam hal mendidik anak-anak, waslihli fi dzurriyyati, salehkanlah aku fi dzurriyyati, jadi berikanlah kemampuan kepada aku untuk mendidik anak-anakku dengan sabar, dengan saleh, menempuh kehidupan yang berat untuk membesarkan anak-anak. Ini tuh betul ilaika, kalau selama ini ya Allah saya salah, pada saat ini aku bertobat kepadamu, karena mungkin saja selama ini saya membesarkan anak-anak mungkin kadang marah, kadang agak kasar. Ini tuh betul, atau mungkin juga tidak beribadah kepadamu. Saat ini umur 40, ini tuh betul ilaika wa inni minal muslimin, dan aku sekarang mau masuk dalam kategori orang-orang yang berserah diri. Jadi Bapak sekalian, ini dalam Al-Quran banyak sekali sebutkan seperti ini. Ini dalam surat At-Tin. Sama juga hadzal balad juga nih. Jadi wattini wazaitun wa hadzal baladil amin, ini hadzal balad. Baru belakangnya apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami yang menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna. Kenapa bentuk yang sempurna? Karena orang tuanya manusia, maka lahirlah manusia juga. Jadi kata khalaqna di sini kembali lagi kepada orang tua. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi kesimpulannya jemaah sekalian, kata-kata kabat di sini ya tidak boleh kita kembalikan kepada Allah. Ingat, kita kembalikannya kepada orang tua ya. Karena kalau Allah yang susah payah kan repot, masa Tuhan susah menciptakan, kan gampang. Di tempat lain dikatakan bagi Tuhan itu gampang. Jadi kata kabat di sini kembali kepada orang tua tadi di sini ya. Dan setelah kita lahir, coba lihat. Ini setelah kita lahir, ini tadinya berasal dari perut ibu kita. Tadinya hanya satu sel berjumpa dengan sel yang lain. Lalu kemudian 9 bulan di dalam perut ibu dalam keadaan tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah kita keluar bisa berjalan seperti ini dengan gagah, dengan ganteng, dengan cantik, dengan perkasa dan sebagainya, dengan lembut. Tapi tiba-tiba manusia ingkar kepada Tuhannya. Tapi apa kata Allah? Ayasabu allan yaqdir alaihi ahad. Apakah manusia mengira Allah yaqdir alaihi ahad, bahwa tidak ada sesuatu? Kata-kata ahad di sini kita tidak artikan seseorang ya.
Bisa seseorang, tetapi tidak berbatas pada seseorang. Ini bisa seseorang, tapi tidak terbatas. Ya, makanya di sini cocok nih yang di bawah ini. Di bawah ini cocok sesuatu nih. Ya. Karena ahad itu pertama Tuhan, Allah itu kan Tuhan. Qul huwallahu ahad. Ya, ingat ahad. Apakah manusia mengira bahwa tidak ada yang ahad itu yang memperhatikan dia, yang kedira berkuasa atasnya? Jadi ada sesuatu yang sifatnya tunggal yang memelihara, yang berkuasa atasnya. Ingat, qul huwallahu ahad, Allahu samad. Kepada Allah lah kita semuanya bergantung. Jadi jangan pikir manusia sendiri. Jangan pikir manusia lahir secara kebetulan. Jangan pikir manusia tercipta begitu saja secara kebetulan, by accident. Bukan. Manusia tercipta itu by design. Siapa desainernya? Allah. Ayasabu an la yaqdir alaihi ahadun. Apakah manusia mengira bahwa tidak ada ahad, tidak ada yang tunggal itu memperhatikan dia. Jadi walaupun kita kelihatannya berjalan sendiri, duduk sendiri, mengendarai mobil kita sendiri, tapi ingat, kita tidak sendiri. Selalu ada sesuatu yang bersama kita. Mari kita lihat di sini Bapak sekalian. Kalau kita lihat surat Al-Hadid ayat 4. Al-Hadid. Ini ayat 4. Al-Hadid itu surat 57 ayat 4. Allah berfirman, "Huwallazi", dialah Allah yang khalaqas samawati wal arda. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, fi sittati ayyam, dalam 6 masa, tsumma kemudian istawa alal arsy, kemudian dia bersemayam atau menuju kepada al-arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi, Allah tahu apa yang datang ke bumi masuk ke dalam tanah. Wa ma yakhruju minha, dan apa yang keluar daripadanya. Wa ma yanzilu minas sama, apa yang turun dari langit, mulai daripada hujan sampai pada wahyu. Wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang naik mi'raj kepadanya. Wa huwa, dan ini dia jemaah sekalian. Kata-kata ini harus kita hafal ini. Wa huwa, dan dia Allah ma'akum, bersama kalian, aina, di mana ma saja kuntum kalian berada. Huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Wallahu, dan Allah bima ta'malu, terhadap apa saja yang kalian perbuat, basir, maha melihat. Jadi jangan pernah merasa sendiri ini. Ayasawu alla yaqdira alaihi ahadun. Apakah manusia mengira bahwa dia itu berjalan sendiri? Tidak. Ada ahad. Ada sesuatu yang sifatnya tunggal mutlak yang selalu yang berkuasa atasnya. Itu yang pertama. Yang kedua, surat Al-Mujadalah ayat 7 ini. Surat Al-Mujadilah ini surat yang ke-58. Ayatnya 7. Alam tara annallaha. Alam tara annallah. Apakah engkau belum melihat, memperhatikan, annallah, sesungguhnya Allah itulah ya'lamu, yang mengetahui, ma fis samawati wa ma fil ardh, apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Ma yakunu min najwa salasatin, tidak mungkin ada orang yang berbisik. Najwa itu berbisik, berbicara rahasia. Salasa, 3 orang. Jadi kalau ada 3 orang berkumpul berbicara rahasia, illa, kecuali huwa, dia, rabiuhum, yang keempatnya. Wala khamsatin, tidak ada orang berkumpul 5 orang, illa, kecuali huwa sadisum, dia yang ke-6 di sana. Wala adna min dzalika wal aksar, sedikit atau banyak dari itu. Sedikit apa? 2. Sedikit dari apa? 1. Banyak mana? 100, 1000. Kecuali illa huwa ma'ahum aina makan. Jadi kata-kata ini harus kita hafal. Huwa, dia Allah, ma'ahum, bersama mereka, aina makanu, di mana saja mereka berada. Jadi Allah tidak membiarkan kita sendiri. Ya, itu baru di dalam sini. Kita bisa lihat lagi misalnya di ayat lainnya. Kita bisa lihat dalam surat Al-Anfal. Di sana dikatakan, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Semuanya Allah di antara manusia dengan kalbunya. Banyak sekali kalau ayat kita bandingkan, tapi waktu kita terbatas, ya kita teruskan karena baru ayat 5 nih. Sudah hampir setengah 7. Nah, jelas keser bahagia, tapi sayangnya manusia, karena tidak pernah memikirkan sejarah perjalanan dirinya dari satu titik, dari satu sel menuju kepada menjadi seperti sekarang.
menjadi bos, menjadi leader, menjadi chief executive officer, dan sebagainya. Menjadi presiden, menjadi king, menjadi queen, menjadi apapun. Tiba-tiba mereka seakan-akan lupa kepada Tuhan, mereka lupa kepada Tuhannya, dan seakan-akan Tuhan tidak dibutuhkan lagi. Ya. Yaqulu, dan mereka berkata, ahlaktu malal lubada. Tiba-tiba dia merasa dirinya lah yang membesarkan dirinya. Saya begini karena saya telah menghabiskan harta yang banyak. Dia lupa bahwa harta ini tidak bermakna kalau dia tidak lahir. Kata-kata malan di sini tidak bermakna kalau tidak malal lubada, ya. Harta yang banyak tidak bermakna kalau tidak hadir. Kok tiba-tiba merasa pengorbanannya tidak perlu membawanya kepada Tuhan yang esa tadi. Tiba-tiba mengatakan, ahlak tu malal lubada. Saya begini karena saya membelanjakan harta saya begini karena orang tua menyekolahkan saya begini karena saya banting tulang mencari nafkah sehingga saya bisa mengumpulkan uang banyak. Tiba-tiba seperti itu. Saya lupa bahwa root akar dari segala-galanya adalah dia lahir dari orang tua, lalu kemudian dia dibesarkan, dan itu semuanya dari sebuah proses yang didesain oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu ahlaktu malal lubada ayasabu allam yarahu ahad. Muncul lagi tadi. Kalau tadi kan yaqdir, sekarang yarah. Jadi yarah itu artinya mengawasi kita. Kalau tadi yaqdir, berkuasa. Ayasabu, apakah mereka menyangka, manusia menyangka bahwa yang tunggal itu, ini bukan seseorang lagi, yang tunggal itu tidak memperhatikan dia. Jadi kita selalu diperhatikan oleh Allah tadi. Kita tidak pernah lepas daripada penglihatannya. Kita tidak pernah lepas daripada pengawasannya. Ya. Lalu jemaah sekalian berbahagia, Tuhan mengingatkan kita. Kalau Anda menyebut-nyebut harta benda Anda, kata Tuhan, saya juga menyebut-nyebut apa yang saya berikan kepada kalian. Yaitu, bukankah saya berikan kepada kalian 2 mata, lihat ini mata, kalau tidak ada mata, coba. Tidak ada bibir, ya. Tidak ada lidah. Allah berfirman seperti ini. Alam naja'al lahu ainaini. Kok kenapa tiba-tiba merasa dirinya yang telah berkorban? Mereka telah banyak mengeluarkan harta. Ya. Ahlaktu malal lubada. Saya sudah berkorban begitu banyak. Tiba-tiba ingat bahwa dirinya lah yang berkorban. Alam naja'al lahu. Bukankah kami yang menjadikan baginya mata? Ya. Coba kalau kita tidak punya mata, bisakah kita belajar dengan baik? Alam najalau ainain, saya berikan kepadanya 2 mata. Coba kalau mata kita dua-duanya dihilangkan. Dan mata ini sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Coba tanyalah dokter mata. Dia akan menjelaskan bagaimana canggihnya, sophisticatednya itu yang namanya mata. Allah berikan kepada kita mata. Coba kalau mata ini kecil sekali, coba lihat. Tapi fungsinya luar biasa besarnya. Mata kita ini cuma sebesar kelereng, gunduk. Tetapi jemaah sekalian, luar biasa manfaatnya. Dari mata yang seperti ini, dunia kelihatan. Alam semesta nampak. Alam semesta yang begini luas, bisa ditangkap oleh mata yang kecil seperti ini. Alam naja'allahu ainaini. Bukankah kami yang jadikan baginya 2 mata? Walisanan, dan kami berikan kepadanya lisan. Lidah. Coba yang Bapak sekalian, kalau tidak ada lidah bagi kita, 1, bisakah kita berbicara? Tidak bisa. Coba kita lihat jemaah sekalian. Kalau kita tidak dikasih lidah, tidak bisa berbicara. Huruf-huruf kata-kata yang keluar dari mulut kita itu lidah yang memegang peranan penting. Kita menyebut 1 huruf, itu lidah sangat menentukan. Ya. Yang kedua, kita makan makanan. Apa yang menyebabkan kita mengatakan makanan ini enak dan tidak enak? Lidah kita. Jadi enaknya makanan itu di lidah, bukan di tenggorokan. Ada yang mengatakan enaknya makanan itu di tenggorokan. Enggak, salah, keliru. Enaknya makanan itu di lidah. Karena lidah itu memiliki miliaran syaraf-syaraf reseptif namanya, yang menerima semuanya informasi tentang rasa. Gradasi asin dirasakan oleh lidah, gradasi manis dirasakan oleh lidah. Karena banyaknya saraf-saraf perasa di dalam lidah kita, sehingga dia bisa mendeteksi ini manisnya manis gula, ini manisnya manis gula tebu, ini manisnya manis gula aren, ini manisnya manis mangga, ini manisnya manis duren, ini manisnya manis
pepaya. Ini manisnya manis macam-macam. So, kok bisa dideteksi? Ya. Karena apa? Karena di sana miliaran saraf-saraf. Walisanan. Dan itu bukan kita yang menciptakannya. Wasyafataini, kami berikan 2 bibir. Coba kalau bibir kita tidak ada, bisakah kita berbicara? Bisakah kita menyebut huruf ba, huruf p? Ya. Ba, p, ya. V. Semuanya di bibir letaknya. Ya. Kalau kita tidak ada 2 bibir, tertutup, tidak bisa walaupun ada lidah. Coba. Kalau tidak ada lidah dan tidak ada ini, percuma juga ada mata. Karena mata itu membuat kita melihat, oh di sana ada sesuatu. Kita menyebutnya sesuatu itu dengan pohon, lidah. Setelah itu kita lihat pohon, ada buahnya. Kemudian kita membuka bibir kita untuk memakannya. Begitulah seterusnya. Sederhana sekali Pak sekalian. Maka kok kenapa manusia tiba-tiba menyebut dirinya, saya ini telah mengorbankan begitu banyak begitu banyak harta. Jemaah sekalian coba lihat, ini adalah jalan-jalan di kota-kota. Di kota-kota di berbagai negara itu adalah seperti ini. Kota-kota di berbagai negara adalah seperti ini. Kenapa itu kita tahu ya? Coba Pak sekalian. Kenapa kita tahu bahwa kita harus lewat sini, kita muter sini, ya. Coba, kenapa kita tahu jemaah sekalian? Monyet nggak bisa. Coba ambil domba, dikasih jalan, nggak bisa tahu jalannya. Ya, coba suruh domba jalan. Dia tidak akan bisa menempuh jalannya berdasarkan di sini. Apa sebabnya sebetulnya? Bukan karena kita punya tubuh, tapi punya akal pikiran. Jadi setelah diberikan kepada kita mata, diberikan kepada kita lisan, diberikan kepada kita mulut, bibir, Allah berikan kepada kita akal pikiran. Di akal pikiran inilah letak pembeda. Wahadainahun najdain. Kami beri petunjuk kepadanya dengan 2 jalan. Di manakah kita bisa memiliki ini? Akal pikiran kita. Wahadaina. Makanya kata-kata hada ini adalah petunjuknya di mana? Di dalam pikiran kita. Seperti dalam surat Al-Insan. Kita lihat surat Al-Insan. Inna hadainahu sabil. Kami telah memberikan petunjuk dalam bentuk jalan. Apa itu jalan di sini? Akal pikiran. Sehingga dia bisa menempuh jalan apa? Syakira atau kafura. Maka setelah ada hadainahu sabila, terserah kepada manusia. Imma syakira wa imma kafura. Terserah apakah dia bersyukur ataupun dia kufur. Ataukah di dalam surat Al-Insan, coba lihat ini. Ya. Apa surat Asy-Syams. Ini. Wa nafsi wa masawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. 2 jalan. Ada jalan kedurhakaannya, ada jalan ketakwanya, terserah mau pilih yang mana. Mau belok kiri atau belok kanan, kira-kira gitulah. Fujuraha wa taqwa. Mau ke bawah, jauh dari Tuhan, atau mau ke atas, dekat dengan Tuhan. Pilihan ada di tangan kita. Intinya Tuhan memberikan kepada kita 2 jalan. Wahadainahu najdain. Kita lihat misalnya dalam surat Al-Baqarah. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Apa sebabnya? Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Jelas antara rusyd dan ghayy. 2 jalan lagi. Jalan rasional dan jalan irasional. Jalan logik dan jalan illogik. Jalan logis dan jalan tidak logis. Jalan masuk akal dan jalan tidak masuk akal. Jalan lurus dan jalan bengkok. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Allah berikan kepada kita 2 jalan. Nah, terserah kita mau mengambil jalan yang mana. Kebebasan diberikan kepada kita manusia, dan dengan kebebasan itulah maka Allah berikan reward kepada mereka yang memanfaatkan kebebasannya dengan benar sesuai dengan petunjuk dan arahan Allah, namanya sorga. Dan Allah berikan punishment kepada mereka yang menyalahgunakan kebebasannya dengan diberikan nanti di akhirat penderitaan, yaitu neraka jahanam. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena waktu kita sudah sampai, kita akhiri sampai di sini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kalau kurang tepat, salah, keliru, jangan diambil, dikritisi, diperbaiki. Tapi kalau yang benar, pasti dari Al-Quran, dan gunakanlah Al-Quran. Apalagi kita sekarang berada di malam-malam Lailatul Qadar, yang turun di malam Lailatul Qadar adalah Al-Quran. Kita berjanji untuk menjadikan Al-Quran sebagai junjungan tertinggi kita. Terima kasih banyak. Yang mau bertanya, dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Menjelang kepada ufuk puncak
kita fana dan bapa ilallah, maka bertubi-tubi ayat Al-Fakir dan Fusi Ustaz kupaskan pasti mempunyai tujuan mulia dan tertinggi dalam penciptaan kita, di mana akhirnya semua itu bertujuan mengembalikan kepada akal kita fokus pada aina tasabun. Dan inilah yang mudah-mudahan batinnya kita tersadar kembali betapa kita telah jauh daripada alam alastu rabbikum di malam Al-Qadar. Jadi pencerahan dan teguran saat afwan ma'azabatin semua. Jadi Bapak Ibu Jemaah sekalian berbahagia, memang pertanyaan yang selalu harus kita ulang-ulangi adalah fa'aina tadhhabun. Ini kalian mau kemana? Karena kita ini tidak tetap di sini. Coba lihat, kemarin tidak terasa kita berjumpa pagi-pagi. Sekarang pagi-pagi berikutnya lagi sudah muncul. Kemarin itu namanya 22 Ramadan. Pagi ini sama-sama pagi, tetapi sekarang namanya 23 Ramadan. Jadi begitu cepatnya berlalu. Jadi artinya terjadi gerakan. Seperti mana Bapak Ibu bisa lihat gerakan di sini, ini bergerak seperti ini. Kita itu bergerak dari satu keadaan kepada keadaan berikutnya. Pertanyaannya ialah kemana kita dibawa oleh perubahan ini? Kemanakah kita dibawa oleh gerakan ini? Jawabannya adalah ilallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kepada Allah jadinya. Kepada Allah jualah semuanya kita akan kembali. Maka sebelum kita kembali kepadanya, marilah kita mempersiapkan jiwa kita dengan ma'rifat kepadanya. Kalau kita tidak mempersiapkan diri kembali kepadanya, ya merugi adalah kita sendiri. Yang menjadi masalah ialah ketika sudah meninggal dunia, seperti ini, kalau misalnya ini keluar dari sini, nggak bisa balik lagi. Kalau gambar ini bisa muter-muter, tapi kalau kehidupan kita tidak bisa. Begitu kita keluar ini, katakanlah ini adalah kehidupan dunia. Begitu kita lewat di sini, keluar seperti ini, karena kita berjalan seperti ini. Begitu kita keluar di sini, ya tidak bisa balik lagi. Nah, maka sekarang kesempatan kita adalah sekarang. Bertanya, fa'aina tadhhabun. Dan Allah sudah memberikan jawaban kepada kita melalui Ibrahim. Inni dzahibun ila rabbi. Begitu kita menjadikan inilah Rabbi, inni dzahibun ila rabbi, maka langsung Allah memberikan petunjuk. Sayahdin, kata Nabi Ibrahim. Apa itu sayahdin dari kata hada yahdi? Yaitu kitab suci. Dzalikal kitab la raiba fihi hudan. Ya. Unzila fihil Quran hudan. Jadi hudan itu Al-Quran. Jadi kalau kita sudah jawab, kemana kita pergi? Nah, jawaban yang paling benar, yang paling rasional adalah zahibun ila rabbi. Nah, ketika kita berjalan pasti butuh map, butuh navigasi. Nah, alat navigasinya apa? Al-Quran. Maka cuma dua saja ini. Marilah kita jemaah sekalian dengan berjalan kepada Allah, dengan dinavigasi oleh Al-Quran, maka kita akan satu, mengenal Allah dengan baik, menjadikan fokus perjalanan kita kepada Allah, sehingga pada saat nanti kita keluar, kita akan disambut dengan luar biasa oleh Allah SWT dengan aparat-aparatnya suci. Berikutnya lagi Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Burhan. Ustaz, boleh tak Ustaz memberikan uraian lebih lanjut dengan konsep al-balad dari sebagai negara Islam secara umumnya lah, iaitu ini hari kan hari Jumaat Ramadan yang terakhir ya, Jumaat terakhir dalam bulan Ramadan, di mana umat Islam meraihkan ataupun menyambut hari Al-Quds sebagai tanda penentangan kaum-kaum zalim. Bagaimanakah nak hubungan Al-Balad itu dengan konsep Al-Quds ni Ustaz, di mana seluruh umat Islam bergabung untuk menolak penindasan kepada orang-orang Palestin. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih banyak. Perlu kita sampaikan Bapak sekalian, di dalam Al-Quran tidak ada konsep Al-Balad Al-Islam, tidak ada negara Islam dalam Al-Quran. Jadi tidak ada konsep Baladul Islam, yang ada tadi adalah balad saja. Dan doanya Nabi Ibrahim menarik, Rabbi jal hadza balada amina, menjadikan negeri ini aman. Tapi apakah salah kalau sebuah masyarakat berkeinginan untuk menjadikan negaranya negara Islam? Itu tidak salah. Sebagaimana tidak salah kalau ingin menjadikan negaranya sebagai negara republik atau negara monarki.
monarki absolut atau kan monarki konstitusional. Itu tidak salah. Selama apa? Selama itu berdasarkan persepakatan. Karena Al-Quran kita itu mendahulukan namanya musyawarah. Ya, wasyawirhum fil amr. Bahkan di dalam Al-Quran ada satu surat namanya surat musyawarah. Jadi seperti misalnya di Singapura hasil musyawarahnya menghendaki sistem pemerintahan seperti ini. Di Malaysia menggunakan sistem pemerintahan monarki konstitusional, yaitu harus dihormati. Di Indonesia menggunakan sistem pemerintahan republik, itu harus dihormati. Jadi semuanya seperti itu. Di Saudi masih menghendaki sistem pemerintahan kerajaan monarki absolut. Itu kita harus hormati negara-negara setiap orang. Dan Al-Quran tidak berbicara tentang bentuk-bentuk negara, itu yang berbicara adalah tentang al-balad, negara. Bahwa dimanapun kita berada, entah itu di negara kerajaan absolut, atau negara kerajaan konstitusional, atau di negara republik, atau di negara negara Islam, seperti di Iran mereka sepakat bikin negara Islam, kita hormati, atau bahkan negara yang sosialis seperti Cina misalnya, ya Cina dengan negara sosialis, negara komunis misalnya, itu kita harus hormati. Apa sebabnya? Karena itu adalah pilihan-pilihan masyarakat mereka, dan pilihan itu mereka harus kita hormati. Satu. Yang kedua, tetapi dimanapun kita berada, apapun bentuk negara kita, entah itu kerajaan konstitusional, entah itu kerajaan monarki absolut, entah itu adalah republik, entah itu adalah negara komunisme misalnya, itu tidak masalah. Semuanya kita harus menentang penjajahan. Kenapa? Karena tidak ada negara mau dijajah. Ya, kita dulu waktu dijajah oleh Jepang, walaupun sama-sama Asia, kita tolak. Ya, Singapura ketika dijajah Inggris juga ditolak. Malaysia dijajah Inggris ditolak. Ya, bahkan ketika Jepang menjajah Cina, Cina juga menolak Jepang. Korea dijajah Jepang, ditolak oleh Korea. Seperti itulah. Jadi kesimpulannya di muka bumi ini tidak boleh ada penjajahan. Karena penjajahan kan artinya penzoliman, kezoliman. Menjajah itu kan artinya menguasai dengan cara yang sadis, ya, menguasai dengan cara paksa kepada suatu wilayah. Nah, jemaah sekalian berbahagia, apa yang terjadi di Israel di Timur Tengah ini bukan hanya penjajahan. Kalau penjajahan itu masih lebih ringan, ditolak. Penjajahan itu atau kolonial itu adalah menempatkan administrasi pemerintahan di negara orang. Ya, misalnya dulu Belanda bikin administrasi pemerintahan di Indonesia, namanya penjajahan. Inggris bikin administrasi dulu di Singapura dan Malaysia, penjajahan. Jepang bikin administrasi pemerintahan di Korea Selatan, di Korea, penjajahan. Kenapa? Karena tidak berdasarkan kesepakatan bersama. Nah, kalau Israel di Timur Tengah bukan hanya membuat administrasi pemerintahan di atas tanah orang Palestina, tapi tanah orang Palestina dirampas, diambil. Orang Palestinanya diusir. Orang Palestina sekarang mengungsi di mana dia ada sekarang? Ada di Lebanon, ada di Suriah, ada di Yordania, ada di Mesir, ada yang berdiaspora ke berbagai penjuru dunia, ada di mana-mana sekarang. Nah, tanah-tanah orang Palestina tinggal 10 ataukah sekitar 7%. Yang semuanya diambil oleh Israel. Nah, ini adalah jelas salah. Jadi terlepas apakah Israel itu Yahudi atau tidak, ini bukan Yahudinya, bukan Israelnya, tetapi adalah tidak boleh ada satu entitas menguasai apalagi mengambil tanah-tanah entitas yang lain. Kalau kita membiarkan ini atau menyetujui ini, berarti kita setuju dengan kezaliman. Atas dasar itulah Al-Quran memerintahkan kita tidak boleh menzalimi dan tidak boleh dizalimi. La tazlimi wa la tuzlam. Kamu jangan melakukan kezaliman dan kamu juga jangan membiarkan diri terzalimi. Jadi ketika kita bicara Palestina, bukan bicara Palestina sebagai negara, kita tidak bicara Palestina sebagai bangsa, tapi sebagai kemanusiaan. Dimanapun di dunia ini, tidak boleh ada manusia yang diambil tanahnya. Tidak boleh manusia yang ada dirampas hak-hak pribadinya. Inilah dasar daripada Islam kita. Di depan kita sendiri, seandainya ada saudara kandung kita mengambil tanah orang lain, kita harus mengatakan itu salah. Dan kita tidak boleh mendukungnya walaupun itu adalah adik kandung kita sendiri. Sama-sama beragama dengan kita, sama-sama
DNA kita, sama-sama juga golongan darah kita. Tetapi kalau dia mengambil tanah dan milik orang lain, tidak boleh kita benarkan. Jadi dengan demikian, kita tidak setuju dengan Israel, bukan tidak setuju dengan suku Israel, bukan kita tidak setuju dengan agama Yahudi. Yang kita tidak setuju adalah ada entitas mengambil hak-hak hidup dan tanah-tanah milik entitas yang lain. Ini yang kita tidak setuju. Kalau ini semuanya kita tidak berani melakukannya, maka akan terulang terus-menerus di sepanjang sejarah dan selalu korbannya adalah kemanusiaan. Yang namanya kemanusiaan itu ya mulai daripada orang tua sampai kepada anak-anak, wanita-wanita, dan orang-orang yang tidak berdaya, orang cacat misalnya, semuanya menjadi korban di sana. Lihatlah, setelah Israel masuk di Palestina, sudah ratusan ribu orang meninggal dunia. Dan yang mendukung demo anti-Israel setiap akhir Ramadan, ini bukan hanya Islam, bukan hanya orang yang pro-Iran, tapi siapapun juga yang mendukung kemanusiaan pasti juga akan mendukungnya. Saya kira Bapak Ibu sekalian cukup sampai di sini. Mohon maaf. Masih bisa silakan Ustaz Wahidi, silakan ya. Ya, syukran, Masya Allah. Saya langsung aja kalau gitu, Ustaz, mengingat waktu gitu. Kembali ke ayat 1, Ustaz. La uqsimu bihadzal balad. Mohon diluruskan pemahaman saya. Dari konsep ini, saya melihat ini bersesuaian dengan konsep wilayah ya Ustadz ya. Iya, wilayah dengan balad itu hampir sama kan, teritori ya. Kalau ini kan secara zahir menurut saya nih Ustadz ya, zahir gitu loh. Tapi wilayah itu adalah yang konsep yang non lahiriah, non zahir gitu. Ini bicara komitmen terhadap komitmen kita gitu, komitmen siapa yang mengucapkan, siapa yang ada di sebuah tempat dan siapa yang berwilayah gitu. Nah di sini lah uqsim bihadzal balad. Misalnya juga kalau misalnya kita berkomitmen berwilayah kepada satu kelompok, misalnya kita berimamah misalnya, ini juga bisa diterapkan. La uqsim, komitmen saya gitu terhadap di mana saya berada. Mohon diruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampaikan bahwa benar-benar yang namanya al-balad ini adalah kesepakatan bersama. Dan kesepakatan bersama ini bisa berubah dari waktu ke waktu. Dulu orang bersepakat dengan sistem kesukuan, maka lahirlah pemimpin tertinggi kepala suku. Di dulu itu pernah terjadi pemimpin tertinggi kepala suku, itu suku-suku. Kemudian satu suku dengan suku lain bergabung, membentuk namanya kerajaan. Biasanya diambil suku yang paling besar. Kemudian kepala sukunya menjadi raja. Ya, begitu. Jadi ini pernah terjadi seperti itu. Yang lain-lain yang bergabung dengannya ya bayar namanya pajak, upeti. Ya, itu bayar pajak. Ya, supaya mereka terjadi pemerintahan bisa running dengan baik. Nah, itu adalah sistem kerajaan. Nah, belakangan cuma sekali sistem kerajaan mulai sedikit demi sedikit ada yang meninggalkannya. Lahirlah republik, yaitu dengan revolusi Perancis. Lalu kemudian belakangan republik itu sebenarnya dipertanyakan. Kenapa? Muncul rivalnya, yaitu negara komunis. Dulu orang berpikir negara komunis itu pasti susah untuk bangun. Dan ternyata Cina negara komunis totalitarian bisa muncul. Menjadi negara yang maksudnya negara yang termasuk sejahtera adalah penduduk Cina. Dia bisa mendamaikan berbagai negara di dunia. Nah, jadi artinya apa? Yang namanya bentuk-bentuk negara bisa berubah. Dan kalau terjadi pengajaran terus-menerus, dan pengajaran ini penting seiring dengan berjalannya sistem pemerintahan manusia yang pasti ada cacatnya, begitu nanti terbongkar cacat-cacat dan kekurangannya, orang akan berpikir kepada yang paling ideal. Yang paling ideal adalah yang paling tinggi. Dan inilah Al-Quran. Lalu apakah bentuk pemerintahan yang paling ideal dalam Al-Quran? Itu menggunakan sistem kepemimpinan ilahiyah namanya, atau istilahnya imamah. Dari mana kita tahu? Jelas sekali tadi kita lihat dalam surat Al-Baqarah. Ya. Dalam surat Al-Baqarah, ya kita lihat di sini nih, Al-Baqarah ini. Ya. Kita sudah lihat tadinya. Jadi dimulai daripada ayat 124. Jadi ayat 124 itu jelas-jelas di sini disebutkan. Nih. Allah berfirman, qala inni ja'iluka linnas imama. Penggunaan kata ini menunjukkan bahwa ini domain Tuhan. Ini adalah hak prerogatif Tuhan. Untuk apa? Untuk mengangkat bagi manusia pemimpin. Loh, kenapa Tuhan mengambil alih? Karena Tuhan tahu kalau sesama manusia sendiri pasti punya cacat, punya kekurangan. Bisa terjebak ke dalam diktatorisme. Bisa terjebak kepada kolonialisme, bahkan apartheid. Kita sudah melewati apa yang sudah apartheid seperti Afrika Selatan. Kita melewati fasisme seperti Jepang, Jerman, dan Italia.
Kita pernah melewati kolonialisme seperti yang dilakukan negara-negara barat. Jadi selalu ada cacatnya, ada kekurangannya. Maka Allah mengatakan tidak. Yang paling ideal itu adalah ketika kepemimpinan itu adalah domain saya. Ini di sini aku Tuhan. Ja'iluka memilih engkau Muhammad Ibrahim linnas untuk seluruh manusia imamah. Jadi sistemnya imamah di sini yang dikatakan tauhid tadi. Nah, dari sini kemudian muncul tadi kata al-balad di sini. Jadi yang dikatakan Nabi Ibrahim di sini Rabbi jal hadzal balad, ya tentu yang seperti Ustaz tadi tanyakan, yaitu imamah. Kita pindah sekarang ke kita masuk ke pertanyaan ya. Ya. Pertanyaan ini ada dari Ibu Habibah. Ya. Sebutan Muslim dan Muslim tidak ada di Quran. Non-Muslim di Al-Quran juga umat Nabi-Nabi Allah yang berserah diri dan berdamai Allah. Mohon bicara. Ya, cuma sekalian berbahagia di dalam Al-Quran itu tidak ada kata-kata non-Muslim. Kita lah yang mengatakan non-Muslim. Yang ada adalah kata Muslim. Yang ada di Quran itu istilah-istilah seperti misalnya kafirun, qul ya ayyuhal kafirun, fasiqun, munafiqun, dan sebagainya. Istilah-istilah itu ada dalam Al-Quran. Nah, jemaah sekalian berbahagia, lalu apa sih sebetulnya diinginkan Al-Quran kalau begitu? Al-Quran menginginkan kita sebetulnya sederhana, yaitu mengingatkan kita bahwa manusia itu punya Tuhan yang menciptakannya dari awal, dari nol. Maka setiap manusia itu diciptakan, maka dalam dirinya itu adalah secara keseluruhan lahir batin adalah jejak penciptanya. Apa namanya jejak penciptanya? Yaitu ada kerinduan untuk kembali kepadanya. Sebentar ini Bapak Ibu sekalian, di Indonesia terutama, ada sekitar 130 juta atau 120 juta lebih orang akan meninggalkan kota-kotanya dan kembali ke kampung halamannya. Lebaran nantinya. Untuk apa mereka kok bisa sampai begitu? Mobilitasnya besar sekali, 120 juta. Nah, untuk kembali kepada orang tuanya. Ini yang kita sebut dengan kerinduan primordial. Kerinduan primordial ini ada yang lebih substantif, lebih utama. Apa? Itu kembali kepada asal yang sesungguhnya. Asal sejati kita, itu kembali kepada Allah. Jadi sejatinya kalau kembali saja ke kampung halaman melahirkan kerinduan, apalagi kembali kepada Allah SWT. Ketika kita disimpan dalam diri kita kerinduan kepada Allah, maka Allah berikan kepada kita bimbingan, yaitu kitab suci. Untuk apa? Untuk berserah diri kepadanya. Maka Allah mengatakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kau mati sebelum berserah diri. Maka semua orang di dunia, apapun agamanya, kepercayaannya, hakikatnya sedang bergerak menuju kepada berserah diri kepada Allah. Lalu siapa yang tugas untuk membimbing mereka? Harusnya ini tugasnya Muhammad dan umat Muhammad. Jadi dengan demikian kita tidak boleh sebetulnya menolak mereka dalam komunitas, dalam keterlibatan komunitas kita. Tidak boleh mengatakan, oh kamu bukan Islam, kamu enggak boleh. Siapapun pada dasarnya adalah hamba Allah, siapapun adalah umat Nabi Muhammad. Kalau mereka sekarang non-Islam, atau kayak Yahudi, Hindu, Buddha, kita anggap itu adalah bagian dari sebuah proses perjalanan yang kalau kita bimbing dengan baik, kalau kita berbuat baik kepadanya, bisa menyebabkan yang bersangkutan itu terarahkan. Dan ini banyak terjadi seperti ini, terarahkan, terbimbing menuju kepada Allah. Oleh sebab itulah dari awal kita tidak boleh bersifat rejektif terhadap siapapun. Kita harus bersifat akseptif, reseptif terhadap mereka semuanya. Kita harus bersikap welcome kepada siapapun juga. Al-Quran mengatakan, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Wahai Muhammad, katakan inilah jalanku. Apa itu jalanku? Ad'u ila Allah, mengajak semua manusia kepada Allah. Ala basiratin, dengan cara menyentuh hatinya yang paling dalam, menyentuh akal pikirannya, menyentuh kemanusiaannya, sisi kemanusiaannya yang paling dalam. Siapa punya tugas? Ana wa manittaba'ani, tugasku dan siapa saja menjadi pengikutku, sehingga semuanya kita harus menggunakan kata-kata wala tamutunna illa wa antum muslimun. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, syukran. Afwan. Ya. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz.
Sama-sama Bu Ida. Salam sama Ya, baik. Terima kasih, Pak. Harun, yang lain saya juga duluan Pak Bu ya. Syukran ya Ustaz. Ya Afwan, Ayanda semoga Ayanda sehat selalu ya.